Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Niwayan Mudariani, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SMA Negeri 1 Tegalalang. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya mempercayai bahwa murid adalah lembaran kertas putih yang perlu kita gambar atau desain sesuai dengan keinginan kita sebagai guru. Yang kedua, guru merupakan sumber belajar murid dan guru harus bisa memberikan contoh. Dan yang ketiga, pembelajaran yang saya lakukan hanya memberikan materi sesuai kurikulum tanpa memperhatikan karakteristik murid. Sehingga pembelajaran yang saya lakukan sebelumnya berpusat pada guru atau teacher center. Setelah mempelajari modul 1.1 ini tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa yang saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Karena setiap anak memiliki karakteristik yang unik dan memiliki potensi masing-masing yang perlu kita kembangkan. Jadi, pemikiran saya setelah mempelajari modul ini yaitu guru harusnya menuntun dan membimbing murid untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Yang mana kodrat alam itu adalah suatu yang berkaitan dengan bakat dan minat peserta didik pada suatu aspek pengembangan. Sedangkan kodrat zaman itu berkaitan dengan pemenuhan untuk mengakomodasi atau memadukan bakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang berikutnya, guru harus memberikan kemerdekaan belajar pada murid, yaitu dengan pembelajaran yang berpihak kepada murid, sehingga murid dapat berpikir kritis, kreatif, lebih bertanggung jawab, dan mandiri. Dalam proses pembelajaran, murid adalah subjek pembelajaran, di mana mereka adalah pemegang kendali dalam pembelajaran itu. Guru di sini hanya sebagai fasilitator agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan, sehingga murid bebas menyampaikan pendapat, mengemukakan ekspresi, dan berkreasi. Dan yang paling terpenting, guru harus memahami karakteristik murid serta harus sabar dan ikhlas agar terciptanya pembelajaran yang menyenangkan. Nah, sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya melakukan pembelajaran yang berpusat pada guru, yaitu peserta didik memperhatikan guru yang sedang menjelaskan, setelah itu melaksanakan gerakan sesuai dengan apa yang dicontohkan guru. Hal yang akan saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu yang pertama, membuat kesepakatan kelas agar apa yang menjadi masukan mereka dalam pembelajaran saya dapat tertampung dan disepakati secara bersama-sama. Yang kedua, merancang pembelajaran interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang berbasis teknologi. Di sini agar murid dapat berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaboratif sesuai dengan perkembangan zamannya. Saya juga harus melakukan pengembangan diri melalui seminar, pelatihan-pelatihan atau workshop agar menguasai strategi pembelajaran dan ilmu-ilmu baru dalam pembelajaran. Dan yang paling penting dalam pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun anak agar mencapai tujuan mereka, yaitu keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Sebagai pendidik, selain bisa menjadi tauladan dalam perbuatan dan perkataan yang baik, juga harus memahami karakteristik dan latar belakang murid agar terjalinnya komunikasi yang baik. Demikianlah pemaparan dari saya terkait tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat, salam guru penggerak.